Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, haleluya. Amin, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala kekurangan, haleluya, haleluya, biarlah pujian kami boleh berbau harum di hadapan Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan yang mengambil bagian untuk melayani pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau sertai Tuhan, Engkau pimpin Tuhan. Biarlah Roh-Mu sendiri Tuhan yang boleh bekerja Tuhan, sehingga Tuhan kami boleh rasakan kemurahan-Mu, keajaiban-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah persekutuan kami pada pagi hari ini Tuhan, terutama di hati kami masing-masing Tuhan. Kami boleh merasakan bahwa kasih-Mu Tuhan, sukacita-Mu Tuhan yang boleh hadir Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan yang masih dalam perjalanan Tuhan Kau pimpin Tuhan, sehingga Tuhan boleh nyampai Tuhan di tempat ini, dan boleh Tuhan bersama-sama untuk menaikkan pujian Tuhan dan mendengarkan akan firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Bila ada roh-roh lain Tuhan yang akan mengganggu persekutuan kami ini Tuhan, kami usir hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami Tuhan, doa kami yang jauh daripada sempurna ini Tuhan, kami serahkan dan kami panjatkan Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya ucapkan selamat pagi, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur bahwa pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali di rumah Tuhan. Kita memberikan persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Kita mau memuji Dia, kita mau menyembah Dia. Karena Dia sungguh baik, kasih-Nya sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin Tuhan Yesus. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Amin Yesus. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Haleluya Yesus. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Oh Tuhan, Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku.
mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku lebih dari yang ku perlu. Amin. Kau sediakan bagiku sembah, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Saya undang bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Kita angkat satu pujian ini. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Oh Tuhan, Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku, ku sembah, sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Kau sediakan bagiku, ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, amin. Sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu Tuhan,
hidupku. Sepanjang umur hidupku, haleluya. Sepanjang umur hidupku, haleluya, haleluya Yesus, haleluya Tuhan, haleluya. Kami mau memuji-Mu, kami mau membesarkan nama-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Saya ucapkan sekali lagi selamat pagi, salam sejahtera dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur bahwa kita mempunyai Allah yang baik, amin. Amin. Kita angkat satu pujian, Allah itu baik. Bagiku ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang dan selamanya, amin. Ajarlah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang dan selamanya,
kita luar biasa, amin. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara. Allah kita sungguh baik, betapa baiknya Tuhan bagi kehidupan kita, amin. Kita angkat satu pujian ini, betapa baiknya Tuhan. Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Dia, Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Dia, Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Dia, Hosana, Hosana, Hosana. Saya undang bangkit berdiri. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya, haleluya, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Dia, Hosana, 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 Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Dia, Hosana, 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 Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Dia, Hosana, 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 Hosana ku memuji Tuhan. Oh, haleluya. Oh, Hosana, 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 Hosana. Haleluya, haleluya. Tuhan kita sungguh baik. Betapa baiknya Engkau Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kehidupan yang sudah Engkau berikan buat kami sampai saat ini Tuhan. Engkau sangat baik, sungguh sangat baik Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya.
sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya, ku mau memujimu, amin, ku selalu pujimu, mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, Yesus. Yesus, kau sungguh baik, Yesus, amin, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, kau sungguh baik Tuhan. Yesus, kau sungguh baik, Yesus, amin, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, amin, ku selalu sembahmu,
memujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu Tuhan. Ku Mau memujimu, Amin, Yesus. ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Yesus. kau layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya. Haleluya.
Haleluya Yesus. Saya minta Bapak Piomin berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Amin Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kami penuh dengan ucapan syukur ya Tuhan. Kalau pada pagi hari ini ya Tuhan, kami masih boleh beribadah bersama dengan Engkau ya Tuhan. Kami memuji serta membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Kami menyembah Engkau Allah yang kudus, Allah yang penuh dengan kuasa dan kemurahan buat kami semua ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biarlah ya Tuhan puji-pujian yang telah kami persembahkan Tuhan berkenan di hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Mengundang hadirat Allah ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam hadirat-Mu ya Tuhan ada kedamaian ya Tuhan. Ada penghiburan dari Engkau ya Tuhan. Ada kekuatan dari Allah ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Selidiki hati kami ya Tuhan. Kami buka hati buat Engkau ya Tuhan. Yesus, segarkanlah jiwa kami ya Tuhan. Kami mau mendengar sebagian daripada sabda firman-Mu ya Tuhan. Urapan Allah buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Curahkan Roh Kudus-Mu buat hamba-Mu ya Tuhan. Agar benar-benar ya Tuhan, firman-Mu pada hari ini membawa perubahan buat kami. Ya Tuhan, mendapat kekuatan yang baru ya Tuhan. Ibadah pada pagi hari ini ya Tuhan, benar-benar mendapat kekuatan damai sejahtera dari Allah. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sucikan pikiran kami, pendengaran kami ya Tuhan, hati kami ya Tuhan. Haleluya. Sucikan ruangan ini ya Tuhan. Tidak ada kuasa lain selain kuasa Allah. Kuasa setan yang coba-coba merintangi jalannya firman-Mu ya Tuhan. Haleluya. Kami satukan hati kami ya Tuhan dalam nama Yesus. Puji Tuhan. Keluar Haleluya. dari ruangan ini ya Tuhan. Sucikan ruangan hati kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Puji Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi. Selamat salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Rasanya saudara-saudara, ya kita menyembah memuji Tuhan, hati saya sudah tidak sabar sebenarnya. Karena selama ini kaum muda, kaum pria wanita, sudah berapa ibadah belum bisa tampil di depan untuk persembahkan pujian. Karena kita lihat tempatnya nanti selalu berdekatan gini, kita rasanya tidak mematuhi gugus tugas saudara-saudara dari yang dipercayakan di kelurahan ini dan dari kabupaten kita. Saudara-saudara, tetapi harap bersabar ya. Kiranya Tuhan tolong di waktu dekat kita barangkali bisa atur, dibawa agak jarang saudara-saudara, sehingga kita bisa tampil ingin mempersembahkan pujian untuk menyenangkan hati Tuhan. Saya sudah tidak sabar ya. Saya percaya juga kita jemaat Tuhan, kaum pria wanita demikian. Apalagi kaum muda. Tinggal ditahan-tahan, rasanya mau meledak. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudara berdoa supaya nanti akan diatur. Insya Allah ya minggu depan kita coba mulai ya saudara-saudara. Dan sekarang diperingati dulu. Insya Allah pada minggu yang akan datang, hari minggu yang datang kita sudah mulai. Tapi tolong ya diingat ya jaraknya, tolong diperhatikan betul. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan,
saudara nonton barangkali di televisi, ya, mereka yang baru saja menikah duduk di pelaminan disuruh push up karena tidak patuh pakai masker, ya. Nah, itu kan selalu saya ulangi kepada kita bahwa pemerintah itu adalah bagian daripada kepercayaan Tuhan. Jadi apa yang mereka terapkan, saudara, mulai dari pusat sampai ke daerah, sampai ke kelurahan, RT, RW, itu semua adalah demi kebaikan kita bersama. Dan mereka sebagai mewakili Tuhan. Tetapi selalu saya katakan dan kita yakin bahwa hanya Tuhan yang dapat menghentikan virus ini yang sedang mewabah, saudara-saudara yang kekasih, kemana-mana. Puji Tuhan, tetapi yakin bahwa kalau kita hidup dekat dengan Tuhan, itu jauh dari kita. Bukan saja jauh, hangus binasa. Ada haleluya, saudara. Ya, sekali lagi berkali-kali saya sampaikan, Tuhan itu adalah api. Firman Allah api, Roh Kudus adalah api. Bukan api yang bisa padam. Berkali-kali saya bilang, biar kita ingat. Ini api menyala, ini bisa padam. Tapi kalau Tuhan tidak bisa padam. Orang percaya ada firman Allah, ada api yang tidak bisa padam. Amin. Di bagian negatif menghangus binasakan iblis, setan, dan segala pandemi apa saja ya Tuhan yang mewabah sekarang ini. Ya, ada hamba Tuhan yang bertanya kepada saya waktu di Denpasar, baru ini ada rapat untuk 100 tahun GPDI, 1 abad. Tanya, Om, kayak apa ini? Ini pandemi ini, virus ini. Saya bilang, baca saja, lihat saja di Wahyu. Ya, sesudahnya ini virus pandemi COVID-19 ini nanti akan datang yang lagi lebih hebat. Tapi kita jangan takut hidup dekat dengan Tuhan. Ya, saya bilang beberapa ibadah berikutnya, sebelumnya, ya, di mana-mana hamba Tuhan bukan cuma di sini, tapi satu roh daripada Allah mengingatkan. Mazmur 91, semua bersaksi, wah iya. Jadi roh Tuhan yang mengingatkan, memberi firman Tuhan itu. Kalau melekat dengan Tuhan, ya 1000 jatuh di kiri, selaksa di kanan, hal itu tidak akan menimpa kita. Kita tetap tegak. Amin. Karena jangan jauh dari Tuhan. Puji Tuhan, kita semua sudah terpacu, terbakar semangat. Semakin kita rajin beribadah dekat kepada Tuhan. Itu yang Tuhan ingini. Yakini bahwa hal itu tidak akan menimpa kita. Tapi kita jangan putus hubungan. Bukan cuma ibadah rajin, tapi putus, keluar udah putus lagi. Putus kemana? Ya pikiran pasiar sini sana. Ya iman kita terpecah. Jadi yang saya katakan, kesana kemari 5, 6, 7, kita berharap sini, berharap sana, padahal Tuhan ajar berharap sepenuhnya pada Tuhan. Ya, yang saya katakan jangan, saya ulangi. Kalau sudah demikian, itu namanya iman berantakan. Bukan iman utuh kepada Tuhan 100%. Ya, bilang haleluya dulu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tepuk tangan dulu, puji Tuhan. Haleluya. Suaranya bilang haleluya sambil tepuk tangan. 2, 3. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini ada tamu hamba Tuhan, gembala jemaat di salah satu tempat di Kabupaten Malang. Malang Kota, wali kota di Kota Malang. Karena di sana ada kabupaten, ada wali kota. Saudara-saudara, hamba Tuhan ini adalah ayah daripada Kelvin yang main keyboard tadi. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ya, beliau dapat berkunjung
pada putranya ya yang berapa hari lalu dalam keadaan sakit. Pulang temannya yang bersama dengan ini ikut sakit juga, tapi tidak kena virus. Ya, begitu ketemu teman saya, "Opa, saya sudah bebas dari virus." "Oh, Opa." Sehingga bisa jabat tangan dengan bebas. Ya, puji Tuhan. Karena kita dibungkus dengan api kemuliaan dari Tuhan. Ada amin, saudara? Selain secara lahiriah, masker ilahi, Tuhan api kemuliaannya membungkus kita, bukan cuma hidung mulut, tetapi seluruh tubuh, jiwa dan roh. Amin. Bilang haleluya sekeras-kerasnya. Puji Tuhan. Saya perberlakan nama kecil saya tidak tahu, tapi nama besar ya, saudara pendeta Silap. Nama kecil apa barangkali ada di sini. Silakan. Puji Tuhan, sambil berhubungan berdoa supaya kita dapat berkat dari Tuhan, firman Tuhan. Ya, siap. Ya. Haleluya. Sepertinya Opa, adem ayem Opa. Tahu ya adem ayem? Haleluya. Wah, sekali lagi saya mau dengar supaya kelihatan dan kedengaran 1000 orang. Haleluya. Nah, puji Tuhan, tidak akan runtuh itu genteng, saudara. Ya, 1000 orang pun berteriak haleluya, tidak akan jebol tembok gereja. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan yang diberkati Tuhan. Mula pertama saya sangat-sangat berterima kasih kepada Tuhan yang sudah menolong saya sampai detik pagi hari ini sehingga saya boleh berdiri di hadapan jemaat pada pagi hari ini. Dan yang kedua, terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Gembala, Ibu Rohani yang mempercayakan saya pada saat pagi hari ini untuk menyampaikan akan isi hati Tuhan buat saya dan saudara. Amin. Ya, jadi sekali lagi terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala yang mempercayakan saya pagi hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman Allah. Puji Tuhan, nama saya Roli Silap. Nah, tadi sudah dijelasin oleh Bapak Gembala bahwa kehadiran saya di sini karena mengunjungi anak yang beberapa hampir seminggu yang lalu telepon bahwa dadanya sakit dan ke dokter berkata ada sakit yang harus membuat dia harus off minum kopi, minum teh dan makan pedas. Jadi sehingga itu menjadi alasan saya mengunjungi anak saya yang namanya Kelvin yang tadi main keyboard yang sudah dijelaskan oleh Bapak Gembala. Nah, puji Tuhan, dan istri satu ya, asal dari Maluku. Ya. Enggak 2, 1. Ya, kami dikaruniai 2 orang anak. Yang pertama Kelvin, laki-laki. Yang kedua laki-laki juga, saudara. Ya, yang sekarang ini kelas 1, yang kedua kelas 1 SMA. Dan kami dipercayakan Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan di Kota Malang. Ya, kota itu sampai dengan perbatasan dan saya tepatnya di perbatasan Kabupaten Malang mengarah ke Kota Batu. Jadi hanya kurang lebih 300 meter dari kampus Muhammadiyah Malang. Dan kami ibadah raya setiap pagi hari Minggu jam 7:30. Kalau sore kami beribadah di Hotel Grand City Hub Jalan Basuki Rahmat nomor 56 berhadapan dengan dealer Honda dan Bank BNI. Itulah ibadah. Dan ada juga karena pandemi ini kami meliburkan perintisan yang kami rintis di satu perumahan tapi masih di pinggiran kota tapi masuk kota. Dan itulah pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Tapi karena masih pandemi ini jadi pelayanan yang rintisan itu berhenti di hotel
juga saat ini belum ada yang hadir, masih live streaming. Tapi kalau di Kelurahan Tunggul-Wulung, tepatnya di Dusun Bawang, itu kami sudah ibadah seperti jemaat yang ada pagi hari ini. Kami beribadah seperti biasa, tetapi tetap melakukan, menjalani protokol kesehatan. Itulah sekilas perkenalan kami Pak Gembala dan jemaat yang ada pagi hari ini. Dan puji Tuhan, sudah diberkati Tuhan. Nah, mari kita mau lihat kebenaran firman Allah. Tema saya tadi malam sudah dikasih, sudah diketik. Oh, belum sempat diketik ya. Nah, tema saya pagi hari ini, lawan tabiat dosa. Ya, kalau di masa-masa sekarang di jalan-jalan ditulis lawan corona, iya kan? Di spanduk-spanduk di mana-mana di Indonesia ini banyak terpampang di jalan lawan corona dengan apa? Mengikuti protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah. Tapi pagi hari ini kita mau lihat kebenaran firman Allah dengan tema bukan lawan corona, tapi lawan tabiat dosa. Adakah di antara kita jemaat yang tahu tabiat dosa? Apa tabiat? Hello? Apa tabiat? Ada yang bisa jelasin tabiat? Nah, oke. Kalau mungkin karena ya belum. Nah, tabiat itu adalah perbuatan yang selalu dilakukan atau perilaku yang sering dilakukan. Ya, itu tabiat. Nggak tahu kalau bahasa Bali, nggak tahu apa ya kalau ya. Perilaku yang dilakukan setiap hari itu namanya tabiat. Nah, Bapak Ibu Saudari berkati Tuhan, ya. Tabiat adalah perbuatan yang selalu dilakukan. Karena apa, Saudara? Sifat manusia adalah kecenderungan pada dosa. Itu sebabnya pagi hari ini saya coba memberikan tema buat kita jemaat yang ada pagi hari ini, ya, lawan tabiat dosa. Karena kenapa? Karena kecenderungan umat manusia di bawah kolong langit ini, kecenderungan manusia, bahkan banyak orang Kristen kecenderungan masih pada dosa. Di sini mungkin ada, ya, yang selalu melakukan tabiat dosa. Di sini tidak ada, dalam gereja tidak ada. Tapi di luar sana banyak, Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudari berkati Tuhan, coba kita lihat kebenaran firman Allah dulu pagi hari ini. Menjadi ayat pokok kita pada saat pagi hari ini. Coba kita lihat Yohanes pasal yang kelima. Injil Yohanes pasal yang kelima ayatnya yang ke-14. Coba kita lihat, Saudara. Iya. Mari kita bangkit berdiri, kita sama-sama menghormati kebenaran firman Allah. Nah, bisa baca di Alkitab, bisa mungkin yang bisa pakai tab Alkitab, HP Alkitab, karena ini zaman, Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara ini berkati Tuhan, coba kita perhatikan. Yohanes 5 ayat 14 berkata begini. Kemudian Yesus bertemu dengan dia, ya, dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Puji Tuhan, silakan duduk. Nah, satu ayat ini yang coba saya dan saudara coba perhatikan akan kebenaran firman Allah pada pagi hari ini, ya. Ada seorang yang sakit, kata Alkitab, dicatat oleh Alkitab, sudah sakit selama 38 tahun. Ya, 38 tahun, ya, orang yang sakit ini menanti, dicatat oleh Alkitab di ayat-ayat sebelumnya, Saudara, dia menanti ketika ada goncangan air di kolam Bethesda, dia mengharapkan ada seorang yang dapat membantu akan orang yang sakit 38 tahun ini untuk dia dapat turun ketika air itu bergoncang, Saudara.
Tetapi selama Yesus tidak muncul saat itu, orang yang sakit 38 tahun ini tidak mengalami kesembuhan saudara. Tidak dapat melihat pertolongan Tuhan, tidak mengalami hal-hal yang dia inginkan secara pribadi. Tetapi ketika kemunculan Yesus di kolam itu saudara, ketika muncul yang namanya Yesus yang engkau percaya, yang engkau akui, yang engkau sembah, yang engkau percaya secara pribadi, maka apa yang terjadi saudara? Orang yang sakit ini kalau kita lihat, coba kita lihat ayatnya yang kelima saudara. Mundur ayat yang kelima bisa Ibu bantu dibaca. Mundur dari pasal yang kelima, ayatnya yang Yohanes 5 ayat yang kelima, coba. Iya. Iya, lompat ayat yang ke-8. Iya. Kata Yesus kepada orang yang sakit 38 tahun ini, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Terus? Dan pada saat itu juga Alkitab mencatat terus, sembuhlah orang itu saudara. Sampai di sana saja. Ya. Nah saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Mungkin kalau saya dan saudara mau menceritakan kebaikan Tuhan sebagaimana pujian-pujian yang engkau sudah nyanyikan tadi bagi Tuhan. Mungkin engkau tidak sakit seperti yang dialami yang dicatat oleh Alkitab pada pagi hari ini. Tetapi ketika engkau ada dalam masalah, ketika engkau jemaat ada dalam pergumulan, engkau di luar Tuhan. Tetapi ketika engkau percaya Tuhan, ketika engkau cari Tuhan, ketika engkau bergumul kepada Tuhan, engkau minta Tuhan menyembuhkan engkau, memulihkan keluargamu, menyembuhkan ekonomimu. Percayalah, di situ pasti terjadi mujizat Tuhan saudara. Amin. Dengan apa saudara? Kalau kita lihat ayat pokok, ya, Alkitab mencatat pagi hari ini ayat yang ke-14, jangan berbuat dosa lagi saudara. Kenapa saudara? Itu sebabnya tema saya pagi hari ini, lawan tabiat dosa. Nah kalau saya dan saudara ingin melihat mujizat Tuhan, tanpa kita sadari saudara, tanpa jemaat sadari, kadangkala kita masih merasa dibelenggu oleh dosa, dirantai oleh belenggu, ya, perbuatan-perbuatan kita di dalam dosa saudara. Tapi kita melihat saudara, ketika Yesus menyembuhkan orang yang mengalami 38 tahun. Yesus berkata, angkatlah tilammu. Dan Alkitab mencatat saat itu juga penyakit orang yang mengalami, ya, menanti kesembuhan itu. Seketika Alkitab berkata, seketika itu juga orang yang sakit 38 tahun menjadi sembuh saudara. Tapi Yesus berpesan kepada orang yang sakit tadi. Jangan apa? Halo. Apa? Jangan berbuat dosa lagi. Nah artinya apa saudara yang diberkati Tuhan? Untuk saudara dan saya melihat mujizat Tuhan. Untuk saudara dan saya melihat pertolongan Tuhan. Kebaikan-kebaikan Tuhan. Ya. Lawan itu tabiat dosa. Tabiat dosa seperti apa sih Bapak Ibu? Kadangkala mungkin tanpa kita sadari begini saudara. Ada janjian kita mungkin Bapak Ibu mau berpergian. Mungkin 3, 4, 5 orang lah. Lalu ditentukan kita kumpul jam
di gereja jam 7 sudah mau berangkat. Lalu ada kelompok kita ini yang mau berangkat, sudah mau hampir jam 7 belum tiba. Ditelepon lah, halo Bu, Pak, Mas, Mbak, sudah di mana? Oh sudah di jalan, sudah dekat, padahal masih di rumah. Dosa enggak? Tabiat enggak? Tabiat enggak? Ya, sering tanpa kita sadari kita berbohong, saudara. Sudah di mana? Iya, ini sudah mau berangkat, padahal baru mau mandi. Aduh, soalnya enggak tahu motor saya mogok, padahal memang lagi asik mungkin HP-an, saudara. Saudara, ini berkati Tuhan, kita melihat lawan itu tabiat dosa. Runtuhkan, kata firman Allah, runtuhkan itu tabiat-tabiat yang mendatangkan dosa atas hidupmu, saudara. Sehingga apa yang kita rindukan itu, karena tabiat itu kita tidak merubah, tabiat itu kita tidak mau tidak hilangkan dari kebiasaan kita. Maka seringkali kita mengeluh kepada Tuhan. Tuhan, kok seperti ini Tuhan? Saya kan sudah melayani Tuhan. Saya kan sudah berdoa dan berdoa kepada Tuhan. Kok saya belum melihat mujizat Tuhan? Banyak orang Kristen, ya, tidak melihat pertolongan Tuhan, tidak melihat mujizat Tuhan. Karena ya dicatat dalam catatan saya, banyak orang Kristen lebih mencintai dirinya daripada mencintai Tuhan. Nah, itu yang mengakibatkan tabiat-tabiat dosa itu tidak mampu untuk dia lawan, saudara. Nah, sudah diberkati Tuhan, coba kita melihat, saudara, ya. Untuk kita dapat melawan tabiat dosa itu, untuk saudara dapat melawan tabiat dosa itu, tidak ada cara lain. Ya. Dengan kepintaran saudara, dengan ilmu yang sangat tinggi saudara, itu tidak dapat melepaskan saudara dari segala tabiat-tabiat dosa. Tapi yang dapat melepaskan saudara, membebaskan saudara dari segala tabiat dosa. Coba, saya meminta tolong baca Kisah Rasul pasal yang ketiga ayat 19. Kisah Rasul pasal 3 ayat 19. Karena itu, sadarlah. Ulangi. Karena itu kata firman Allah, bukan kata pembaca, bukan maunya gembala dan ibu rohani, bukan. Tapi firman Allah datang buat saya dan saudara pagi hari ini. Karena itu apa? Woi, sadarlah. Apa Bapak Ibu? Apa? Coba katakan di sebelah kirimu, kananmu, depanmu, kalau bisa juga di belakangmu, atau kepada suamimu, kepada istrimu, kepada anakmu. Pa, Emma, rungokno, itu bahasa Inggris bilang. Itu bahasa Jawa. Dengaro, dengar apa kata firman Allah. Apa Bu katanya? Pertama? Bu, enggak salah Bu, supaya jemaat enggak tersinggung, enggak salah Bu. Firman Tuhan enggak salah. Enggak toh Bu, betul toh tulisannya toh Bu. Loh iya enggak salah, atau beda, mungkin di Alkitab Bapak Ibu ini yang jemaat beda enggak? Sama? Oh sama, jadi deal ya? Setuju ya?
Kata firman Allah, coba saya mau lihat, katakan kiri kananmu, muka belakang atau kepada suamimu. Ma, pa. Firman Allah bilang apa Pak tadi? Coba 1, 2, 3. Hei, bukan lihat saya. Hello. Lihat kiri kananmu, muka belakang. Sadar. Kalau bisa diteruskan, sadar jangan hidup dalam tabiat dosa. Bror, sis. Coba 1, 2, 3, jangan lihat saya. Kalau dia enggak dengar, tepuk lagi lebih ke, sadar. Iya kan? Sadarlah dan apa kata Bu? Oh, coba katakan kepada kiri kananmu, berani enggak? Coba katakan, Ma, Pa, bertobatlah. Wah, bukan, coba 1, 2, 3, hello. Jangan lihat saya, yo lihat kiri kananmu. Sampaikan, ini firman Tuhan. Betul ya Pak Gembala ya? Ini firman Tuhan, bukan kata saya. Ya. Oh mati ini, makanya jemaat lihat di sini, matiin LCD-nya. Matiin LCD-nya. Coba katakan. Sudah kan tadi kan sudah sadar toh? Coba katakan di kiri kananmu. Hello. Takut Pak Gembala, engkau katakan bertobat, engkau dipentung. Oh wah. Coba 1, 2, 3. Ma, kalau kepada istri atau kepada suami, ma, pa, torang sama-sama bertobat ya. Supaya enggak hidup dalam tabiat dosa. Bagaimana anak-anak mulia patorang, ma? Iyo ya pa ya. Makanya anak-anak lihat pemelawan semua. Untuk melawan tabiat dosa harus kurang banter. Untuk melawan tabiat dosa kita harus Pak Gembala ada dengar loh. Ibu rohani pun di bawah sangat tahu. Jemaat punya suara. Ya. Orang yang tidak bertobat, konconya siapa? Temannya siapa? Hah? Orang kata Alkitab, orang yang berbuat dosa terus itu bukan lebih itu betul, itu lebih bukan manusia. Apa namanya? Kalau bukan manusia apa namanya? Hah? Betul saudara, temannya iblis. Jadi untuk melawan tabiat dosa hanya kita sadar dan bertobat supaya ketika engkau ada dalam masalah, ketika engkau dalam sakit penyakit, undang Yesus saudara. Ketika engkau undang Yesus pasti terjadi mujizat Tuhan saudara. Amin. Ya. Pasti terjadi segala apa yang seperti pujian yang kita sudah nyanyikan tadi. Saya tidak janjian dengan pemimpin pujian, saudara, tidak. Lihat saudara. Ada pujian berkata, sana, sini, situ pusing, tetapi engkau tetap tertawa. Ada kan pujian itu kan? Jadi orang di sana yang tidak kenal Tuhan pusing, stres, takut dengan corona. Tapi engkau anak Tuhan, engkau yang mampu melawan tabiat dosa, engkau hanya tertawa. Hahaha, kata Pak Gembala kepada saya tadi malam, hanya menyaksikan saja. Biarin mereka pusing. Tapi engkau, orang-orang yang sudah tidak hidup dalam tabiat dosa, engkau hanya tertawa. Orang mungkin dengan kasar, rasakno, kau tidak berubah, kau tidak bertobat. Ya. Jadi kata firman Allah pagi hari ini, lawan itu tabiat dosa dengan engkau
ya bertobat saudara. Amin. Ya. Yang kedua saudara, untuk engkau dapat melawan tabiat dosa, ya, Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Ya. Ayat yang kedua. Ya. Oh, lihat. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia ini jahat saudara. Terus, next. Lihat. Tetapi kata firman Allah pagi hari ini. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Amin. Ketika engkau kata firman Allah pagi hari ini. Ya. Ketika engkau sudah sadar. Ketika engkau bertobat. Berubah. Jangan cuma sampai di mulut engkau sadar, engkau berkata aku sadar, aku bertobat. Tetapi akan dilihat buahnya. Apakah engkau sudah berubah apa tidak saudara. Ya. Berubahlah oleh pembaruan budimu saudara. Karena itu sebabnya, coba ulangi sekali lagi. Coba dengarkan, perhatikan firman Allah. Janganlah kamu. Terus. Janganlah kamu menjadi serupa. Atau coba mungkin kalau Bapak Ibu tidak keberatan, coba katakan firman Allah ini. Ya, ini di depan ini terpampang tulisan yang sangat besar. Coba Bapak Ibu katakan dengan iman, ya. Kamu itu Bapak Ibu ganti dengan nama saudara. Bisa? Hello, punya nama kan? Ya, kita semua saya percaya punya nama. Ya. Sejak kita lahir mari keluar dari kandungan ibu kita sudah disiapin nama. Dan saya tidak mau ganti nama saudara, cuma kata kamu itu kita ganti dengan nama kita. Kita perkatakan firman Tuhan ini, amin. Ya, di situ kan, di situ ada kamu, baru turun lagi di mana? Budimu, kamu, di mana lagi ada? Nah, sampai di sana. 1, 2, 3. Ganti nama lo ya. Kalau dia enggak kasih nama, kalau dia enggak sebut namanya, cubit sedikit saja, cubit sedikit. Ya. 1, 2, 3. Janganlah hilang namanya. Hello. Nanti keluar gereja disensus lagi saudara. Kalau enggak punya nama. Ya. Kamu itu, kata kamu itu diganti dengan nama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Enggak. Gini. Ya, kurang jelas. Saya mau minta ya teman saya yang berdiri di depan 2 jam saja Bu ya, kita berdiri Bu ya. Ibu coba ganti nama ya. Kamu itu Ibu pakai nama Ibu, coba saya mau dengar. Janganlah wa menjadi serupa dengan dunia ini. Ya. Sehingga wa dapat membedakan manakah kehendak Allah. Wa dapat membedakan manakah kehendak Allah. Terus. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah, makanya firman Tuhan tadi di poin yang pertama tadi. Ya. Kata firman Allah di poin yang pertama, sadar. Wah, sadar ya wah ya. Kelvin, sadar loh Kelvin. Ya. Siapa lagi yang punya nama di sini? Ungke, bertobat Ungke. Umpama saudara, saya percaya tidak ada tuh nama di sini supaya tidak tersinggung saudara. Ya. Roli bertobat. Berubah. Supaya ketika engkau berubah, bukan engkau berubah maksudnya
jadi Superman. Bukan saudara, bukan seperti itu. Keliru itu. Tapi yang diminta oleh firman Allah, yang diinginkan oleh Yesus, berubahlah akan segala tabiat-tabiatmu. Supaya engkau dapat membedakan mana kehendak Allah, mana yang baik, mana yang tidak baik, saudara. Itu sebabnya kata firman Allah, berubahlah oleh pembaruan budi. Supaya ketika kita berubah, kita dapat, ya wes, ya sudah. Saya orang Manado sudah keceplos terus bahasa Jawa ya, kenapa ya? Selalu makan tempe tahu kayaknya ya. Jadi, yang diinginkan oleh Tuhan buat saya dan saudara pagi hari ini, mari kita mau lawan segala tabiat-tabiat dosa yang tadinya saya katakan sudah dekat. Ya, saya tidak mau seperti itu lagi. Supaya saya tidak diperbudak oleh iblis. Nah, saudara berkati Tuhan, coba kita lihat saudara. Ya, saya dan saudara sudah dimerdekakan oleh darah Yesus. Amin. Saya dan saudara sudah ditebus oleh darah Yesus yang sangat mahal. Itu sebabnya kata firman Tuhan dalam Galati, saudara. Surat Paulus kepada jemaat yang ada di Galati, kamu sudah dipanggil untuk dimerdekakan, jangan kamu ya mempergunakan kesempatan kemerdekaan itu untuk hidup dalam dosa, saudara. Tapi saudara, apa yang terjadi? Tapi banyak kali orang Kristen, saya tidak berkata orang percaya, banyak kali orang Kristen ya hampir tidak ada beda dengan orang dunia, saudara. Hidup terus dalam tabiat-tabiat yang berlawanan dengan kebenaran firman Allah. Tapi kita coba lihat kebenaran firman Allah pada pagi hari ini, saudara. Ya, bagian yang ketiga, saudara. Tadi katakan berubah. Coba Roma pasal 6:13. Minta tolong. Jadi berubahlah oleh pembaruan budimu. Coba kita lihat ya. Kalau kita mau berubah apa, saudara? Dengan cara apa? Roma pasal 6:13. Roma 6 ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu. Kalau kita mau berubah, saudara, jangan lagi menyerahkan apa? Anggota tubuhmu. Anggota tubuh itu seperti apa, saudara? Tangan. Apa lagi? Kaki, apa lagi? Mata, itu saja, 3 saja. Nggak usah banyak-banyak, nanti keluar gereja baru dibanyakin, saudara. Ya, apa kata firman Allah? Janganlah kamu menyerahkan anggota tubuhmu. Yang tadi sudah disampaikan, terus? Kepada dosa. Lihat. Untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Next. Terus. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah. Serahkan dirimu kepada Allah. Terus. Sebagai orang-orang. Yang dahulu mati. Tetapi sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu. Kepada Allah. Untuk menjadi senjata kebenaran. Coba kita lihat, saudara. Jadi kalau kita ya berubah, kita serahkan tubuh jiwa roh kita ini kepada Tuhan. Kita mau serahkan mata kita, ya, tangan kita, kaki kita. Untuk apa, saudara? Pakai untuk memuji Tuhan, bertepuk tangan, pakai kaki ini untuk datang beribadah. Ya. Mata ini jangan melihat yang negatif terus. Oh, kamu kok jelek? Waduh, rame. Ya. Jadi mari saudara, jangan lagi menyerahkan anggota-anggota tubuhmu dipakai oleh iblis.
Kalau engkau mau berubah, berubah dengan sungguh-sungguh. Supaya ketika engkau berjumpa dengan orang yang membenci engkau, waduh, kok lain ya? Bertemu dengan orang-orang yang tadinya orang tahu mungkin perbuatanmu. Tapi ketika, waduh, saya sudah jelekkan dia, saya sudah umpama benci dia, tapi kok dia enggak marah sama saya. Apa sih rahasianya? Hah? Apa sih rahasianya? Nah rahasianya ini saudara, melawan tabiat-tabiat dosa, bohong, suka marah. Di sini tidak ada yang suka marah, tapi di luar sana banyak saudara. Itu sebabnya sudah diberkati Tuhan. Mari, saya tidak mau, ya tinggal satu ayat. Bagian yang ketiga, Kolose pasalnya yang keempat ayat yang kedua. Tadi sudah sadar dan bertobat. Yang kedua kita berubah, jangan menyerahkan lagi anggota-anggota. Yang ketiga, ini ya untuk dapat melawan tabiat dosa. Kolose pasal 4 ayat yang kedua. Kolose 4 ayat kedua, bertekunlah dalam doa. Nah, untuk kita dapat melawan tabiat dosa, ya, kita harus bertekun. Bertekun dalam apa, Bu? Dalam doa terus. Dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Lihat, bertekun. Ketika engkau bertekun saudara, maka engkau tidak hidup lagi dalam tabiat-tabiat dosa. Amin. Tapi ketika engkau melupakan doa, ketika engkau tidak tekun dalam doa, ya, kata firman Allah, dosa itu sudah mengintip di mana? Di balik pintu saudara. Dia lihat, wah tuh pemuda ini, ibu ini, bapak ini, sudah enggak tekun dalam doa. Gampang. Ya, tanpa digoda oleh iblis dia pasti sudah berbuat dosa saudara. Ya, orang yang enggak tekun dalam doa, ya, kuat enggak? Hello, orang enggak tekun dalam doa kuat enggak? Ya. Sudah hamba Tuhan pun kalau dia enggak tekun dalam doa, dia pasti tergeletak saudara. Ya. Kekuatan kita orang percaya hanya dalam doa. Doa dapat mengalahkan segala-galanya. Doa dapat mengubah segala tabiat-tabiat saya dan saudara. Itu sebabnya kata firman Allah, bertekunlah dalam doa. Ya. Ketika kita bertekun dalam doa, maka setan akan jauh daripada kita. Sekalipun dia berusaha untuk datang menggoda saya dan saudara. Tapi karena ketekunan saudara dan saya, ketekunan jemaat, ya, akhirnya dia pasti mundur saudara. Doa orang benar besar kuasanya. Amin. Doa orang benar besar kuasanya. Jadi ketika kita hidup dalam Tuhan, mau melawan segala tabiat dosa. Ya, ada 3 hal yang saya sudah sampaikan tadi. Yang pertama sadar dan bertobat. Yang kedua berubahlah. Yang ketiga bertekunlah dalam doa. Maka semuanya itu, ya, kita akan dapat melihat sebagaimana perempuan tadi saudara. Ya, mengalami kuasa, mengalami mujizat Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan. Itu sebabnya saudari berkati Tuhan. Ya. Apapun yang menjadi masalah saudara dan saya pagi hari ini. Ya. Kita mau komitmen dengan Tuhan saat pagi hari ini. Supaya saya dan saudara dapat melihat pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan
pasti terjadi atas pribadimu, terjadi atas rumah tanggamu, terjadi atas setiap pekerjaanmu saudara. Ya, kalau kata firman Allah, kalau kita mau ikuti protokolnya Tuhan, 3 poin protokol kebenaran firman Allah yang dapat saya sampaikan buat saya dan saudara di pagi hari ini. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Allah yang saya dapat sampaikan buat saya dan saudara, dan pekerjaan selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Enak firman Tuhan ya. Amin. Iya, saudara yang kasih dalam Tuhan. Jangan hidup dalam tabiat duniawi lagi, karena Tuhan sudah tolong seperti yang sakit 38 tahun. Anda teliti di dalam ayat itu, jangan berbuat dosa lagi supaya jangan datang lebih buruk lagi. Itu berarti orang ini 30 tahun, 8 tahun dia hidup dalam dosa. Dia hidup dalam dosa kena dijewer Tuhan. Tapi Tuhan sayang kepadanya, Tuhan datang sembuhkan dia dengan alami mujizat. Tuhan itu maha kasih, amin. Ada haleluya saudara. Kalau ada yang berbeban berat yang rasanya ya bukan saja di sini semua bisa jalan kok. Tetapi ada yang terbaring. Apa yang terbaring? Usaha kita, pekerjaan kita terbengkalai ya. Saudara-saudara, pendidikan kita terbengkalai banyak sekali. Tapi Tuhan sayang kepada kita. Puji Tuhan. Tuhan tanya, maukah engkau jadi sembuh? Oh masih berharap sini marah sana. Ya, tapi Yesus dengan tegas mengatakan supaya jangan dia berharap sini sana. Langsung Yesus bilang, bangkit, ya angkat tempat tidurmu, jalan sekarang. Dengar firman Tuhan. Ada haleluya saudara? Amin. Dia dengar firman Tuhan, langsung terjadi mujizat dari Tuhan. Ya, kalau Tuhan, saudara masih berharap sini sana, seperti tadi saya katakan, itu iman berantakan. Kapan Tuhan mau nolong? Tadi sudah kuncinya. Perlu supaya tidak akan jadi lebih buruk lagi, kuncinya saya kasih kepada kita. Antara lain satu saja, mungkin kalau Tuhan izinkan 2. Serahkan hidup kepada Tuhan sepenuhnya. Amin. Bukan serahkan tangan kanan, tangan kiri enggak. Mata kanan, mata kiri enggak. Seluruh hidup, tubuh, jiwa, dan roh. Ada lagu lama, saya terharu dengan itu. Ku beri padamu, terima padaku, ku serahkan sama sekali, terima padaku. Sama sekali bahasa kuno, bahasa rendah dulu. Sama sekali artinya semuanya. Puji Tuhan. Ya. Kalau kita serahkan pada Tuhan, Tuhan terima. Dan kalau sudah di tangan Tuhan hidup ini, iblis tidak akan bisa merampas segala kemuliaan daging duniawi, tidak akan lagi mempengaruhi kita, dan tidak akan lagi kita kembali kepada perbuatan tabiat dosa. Tetapi Tuhan menjaga kita. Kita ada di tangan Tuhan. Jadi saya di dalam hati, dalam doa, Tuhan, kalau bukan Tuhan,
siapa saya Tuhan? Tapi Tuhan dengan segala kekuatan dan pengaruh kuasa Roh Kudus, hidupku ada di dalam Tuhan. Dan ke dalam lindungan Tuhan, maka segala pengaruh tabiat daging, keinginan daging, ya tidak akan lagi menguasai. Karena kita dikuasai oleh sifat ilahi. Itulah kebenaran firman Allah yang tadi saya katakan seperti api yang menghanguskan, membinasakan segala perilaku, tabiat-tabiat daging kita. Siapa kita saudara-saudara? Sama, hamba Tuhan sama. Kalau tidak serahkan kepada Tuhan, yang tadi dikatakan tetap berdoa, itu sama. Kalau tidak tetap, ya masuklah iblis itu. Ada kesempatan bagi iblis masuk untuk mempengaruhi. Karena kalau tidak tetap itu sebenarnya sama dengan putus hubungan. Ya, kalau putus seperti lampu ini mati. Kalau putus air mengalir di keran itu mati. Tidak akan mengalir. Tapi kalau pelihara tetap berdoa, menyerahkan hidup pada Tuhan, mengalir segala berkat kuasa Tuhan. Mengalir segala damai, mengalir sukacita dari Tuhan, mengalir kuasa Roh Kudus, mengalir kekuatan dari Tuhan di atas segala kekuatan. Puji nama Tuhan, itu yang kita perlu serahkan kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan. Saya kepingin kok saya rasa tergerak, bukan mau pamer anak saya, tapi suaranya memang dikasih Tuhan. Tolong, Kristo, tolong maju ke depan. Mana? Ada? Kita nyanyi dulu kor. Ku beri padamu, terima padaku. Serahkan hidup, beri tubuh, jiwa, dan roh. Anda tidak mampu, saya tidak mampu saudara-saudara. Dengan begitu banyak pengaruh yang melemahkan, membuat tidak tahan menghadapi situasi dunia ini. Terlalu banyak. Tapi kalau di dalam tangan Tuhan, kita dilindungi Tuhan. Karena itu serahkan pada Tuhan. Haleluya. Ada beban, ada kesukaran, ada rasa tidak berdaya. Tuhan sanggup untuk menolong kita semuanya. Ku beri padamu. Katakan, aku tidak sanggup Tuhan. Banyak pengaruh. Anak-anak muda banyak pengaruh. Lihat ABG di sana, di mana, di jalan bukan main. Saudara, sayang mereka gunakan, salah gunakan kehidupannya. Ya, begal motor, macam-macam saudara. Macam-macam, saudara, macam-macam sekarang ini. Ada bayi ditaruh di depan rumah, masih bagus itu. Tapi ada bayi baru lahir dibuang kemana-mana. Itu apa? Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Terlalu tidak bisa menahan akan hawa nafsu ini. Siapa yang bisa tolong? Hanya Tuhan. Ada haleluya saudara. Hanya Tuhan. Ada haleluya saudara. Kalau kita dalam beban yang berat, siapa yang bisa tolong? Saudara, orang tua terbatas. Tapi orang tua rohani, Bapa yang di surga, Bapa yang kekal. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasamu, haleluya, memulihkanku. Haleluya, puji Tuhan. Tolong, Saudara Kristo maju ke depan. 2 lagu ya. Ku beri padamu, kau Bapa yang mengasihiku. Jemaat Tuhan duduk supaya tidak terlalu capek berdiri. Tetapi kontak dengan Tuhan. Haleluya. Kalau nyanyi ini kata-kata, kita jadikan ini semua sehati. Ya Tuhan, Engkau hadir di sini di rumah Tuhan. Percaya Dia ada di tengah kita. Ada haleluya saudara.
kita berkata, aku beri padamu, terima padaku. Aku tidak sanggup menghadapi situasi dunia. Banyak pengaruh, tabiat-tabiat daging terlalu banyak. Keluar saja sudah banyak, mau melemahkan. Tapi terimalah hidupku sepenuhnya tubuh, jiwa, dan roh. Haleluya. Jemaat Tuhan, boleh haleluya. Berhubungan dengan Tuhan. Sementara komentar ini datang kepada kita mulai kontak dengan Tuhan. Benar Tuhan, ada amin. Aku tidak kuat Tuhan, tapi kekuatan hanya daripadamu. Karena kekuatan dari Tuhan tiada terbatas. Kekuatanku fana, tidak ada artinya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sambut jemaat Tuhan, puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan, tepuk tangan dulu. Puji nama Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita perlu kekuatan yang dari Tuhan, yang tiada terbatas itu. Yang fana, sia-sia yang ada pada kita. Tapi biar Tuhan terima kita dan memberi kekuatan yang hebat di atas segala kekuatan. Ya, silakan. Puji Tuhan. Aku berserah. Yesus Tuhan. Aku berserah. Amin. Pada Yesus Juru Selamat. Yesus Tuhan. Aku Yesus Tuhan. Oh, aku berserah. Ya Tuhan, amin. Aku berserah. Amin. Pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Aku berserah. Haleluya. Oh, aku berserah. Pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Oh, Bapa. Kau Bapa yang mengasihiku, Jemaat Tuhan, angkat tangan. kuasamu Tinggal duduk, amin. memulihkanku. Hanya Tuhan yang bisa memulihkan. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya. Amin. Di dalam hidupku. Amin. Kerajaan-Mu
Rajaku. Sementara lagu ini kumandangkan, saya mengundang jemaat Tuhan maju ke depan. Sambil melangkah, Anda berkata, Tuhan, terimalah hidupku Tuhan. Aku tidak kuat jalan sendiri. Aku tidak sanggup Tuhan. Terimalah hidupku Tuhan. Jemaat Tuhan, jangan rasa berat di tempat duduk, maju. Dalam nama Yesus, haleluya. Maju. Ada hamba Tuhan yang akan mendoakan. Puji Tuhan, kita perlu kekuatan dari Tuhan. Kita perlu jamahan tangan Tuhan. Kita perlu urapan Roh Kudus. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, kaum muda jangan mengandalkan kekuatanmu. Silakan kaum muda berdiri semua, maju ke depan. Maju semua. Haleluya. Tapi jaga jarak. Maju lagi. Tolong yang di depan tambah maju ke depan. Puji Tuhan. Haleluya. Menyembah. Haleluya. Di dalam hidupku. Haleluya. Engkau punya beban berat, engkau tidak sanggup hadapi. Maju, serahkan pada Tuhan. Dengan penuh keyakinan Tuhan menolong, menjamah, dan serahkan sepenuhnya hidup dalam tangan Tuhan. Sekali di tangan Tuhan, tetap di tangan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Anda berseru haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Malam. Berseru. Jangan diam. Berseru. Hidupku, oh Tuhan, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagian. Dalam nama Yesus, haleluya. Dalam nama Yesus, haleluya. Puji Tuhan. Di dalam hidupku, Glory, haleluya. mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Yang berlutut di depan, angkat tangan semuanya. Katakan, ya Tuhan, terimalah hidupku. Haleluya. Di dalam Terimalah. Haleluya. Puji Tuhan. Semua berseru, haleluya. Jangan berhenti, haleluya. Puji Tuhan. Jamaah Roh Kudus. Jamaah Roh Kudus, haleluya. Jamaah dengan kekuatanmu. Jamaah beri damai, sukacita. Jamaah, terimalah hidup kekasihmu Tuhan. Di dalam tanganmu selalu. Beri kekuatan, beri kelepasan, beri kekuatan, beri sukacita, beri damai sejahtera, beri kesembuhan. Dokter tabib besar yang heran. Lama-lama takala da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 m. Haleluya. Dalam nama Yesus, jamaah. Beban yang berat, jamaah. Angkat, ringankan segala beban. Bebaskan. Engkau maha kuasa. Haleluya. Puji Tuhan.
Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Jamaah masih muda, beri kekuatan, beri semangat mereka, bimbing mereka dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Jamaah mereka Tuhan, mereka alat-Mu yang berguna, haleluya. Jamaah dengan berkat-Mu, kuasa-Mu, kekuatan dari Tuhan, urapan Roh Kudus-Mu, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan jamah Tuhan, haleluya. Ketidakberdayaan kami Tuhan, kekasih-kasih-Mu ada di tangan Tuhan, membuat mereka berdaya guna bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus, 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 haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Semua bilang haleluya, haleluya, terus haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jamah, tangan yang hebat, tangan Tuhan yang maha besar, hebat, luar biasa, haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, 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 puji Tuhan. Jamah, 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 haleluya, haleluya. Jamah, 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 haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Yang berlutut tepuk tangan sampai berseru. Glory, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihi, yang lain menyembah, haleluya. Kuasa-Mu memulihkanku. Pulihkan Tuhan, pulihkan kami, Hati pulihkan kaum muda, pulihkan Tuhan, pulihkan bapak-bapak, ibu-ibu punya beban yang berat, haleluya. Pulihkan, angkat, bebaskan. Yang sakit sembuhkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Kami berseru sehati, Engkau ada di tengah kami, haleluya. ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya. Ya Tuhan, haleluya. Dalam Yesus Tuhan. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Selama hidupku mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Ku. Haleluya. mengasihi-Mu, memuliakan-Mu. Bapa
Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Biar lewat kebenaran firman-Mu pagi hari ini sudah memulihkan kami. Memulihkan kami. Amin. Menyembuhkan kami. Amin. Memberkati kami semua Amin. pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Terima kasih, kami percaya setiap kami yang datang dengan berbagai masalah persoalan, datang dengan berbagai sakit penyakit, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, mereka pulang dengan kebebasan, pulang dengan kemenangan, pulang dengan kelepasan, pulang dengan mujizat-mujizat Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan atas kehadiran dan lawatan-Mu bagi kami pagi hari ini. Memulihkan kami, memulihkan setiap kehidupan kami pagi hari ini. Amin. Ini doa kami. Kami mengucap syukur buat firman-Mu pagi hari ini dalam berkat nama Yesus. Haleluya. Amin. Berkati umat-Mu yang berikan persembahan milik-Mu dan segala-galanya. Curahkan berkat janji-Mu, firman-Mu ya dan amin adanya. Lebih berkat dengan berkat firman-Mu Tuhan. Dengan berkat urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Turun menjadi bagian, menjadi penuntun, penghibur, penjamin dalam kami semuanya. Sekarang sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Yesus Kristus Tuhan kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus yang tadi iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus. Terus. Ya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus adalah kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus semangat. Kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus dapat melawan. Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Kemenang bersama Yesus Tuhan. Kemenang di dalam peperangan. Kemenang atas segala setan. Haleluya, haleluya Tuhan. Kemenang bersama Yesus Tuhan. Kemenang di dalam peperangan. Kemenang atas segala setan. Haleluya, haleluya kemenang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun.
Haleluya. Ku menang semangat. Ada haleluya saudara. Biar angin Roh Kudus bertiup seperti bendera itu ditiup angin. Wrrr. Kalau angin Roh Kudus bertiup, kita bukan begini saja. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Iblis ketawa. Ayo, tangan di atas semuanya. Puji Tuhan. Semangat. 2, 3. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang segala setan. Haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani, iringi dengan berkat kuasa-Mu dalam pelayanan selanjutnya. Terima kasih berkat-Mu atas umat-Mu sudah beribadah melayani Engkau sepanjang minggu. Langsung pastori maupun di dalam gereja ini. Berkat Tuhan dianugerahkan, bukan hanya berkat lahiriah dalam segala berlimpah, tapi berkat iman, berkat urapan Roh Kudus, sukacita, damai, sejahtera dari Tuhan. Curahkan berlimpah, keteguhan, kekuatan iman kepadamu Tuhan, semakin bertambah-tambah, sekarang sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa. Sama-sama kita berseru kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua berkata, amin. Silakan duduk. Silakan pengumumannya. Di mana kaum pria di mana? Tolong kerasin, kurang dengar di sini. Di mana tempatnya? Tempatnya. Di gereja. Udah ditulis sini ya.
tapi saya kurang dengar di sini. Kemudian ya, terima kasih buat pengumumannya dan terima kasih jemaat Tuhan sudah memberikan persembahan melayani Tuhan lewat langsung pastori dan juga pada pagi ini. Terima kasih hamba Tuhan yang sudah melayani. Puji Tuhan, Tuhan sertai mereka dalam perjalanan. Hari ini akan pulang, biar dilindungi Tuhan dalam perjalanan. Sekarang sekali lagi saya selalu ingatkan dan harap jangan bosan karena itu sudah tugas kami hamba Tuhan, mewakili ya segala gugus tugas. Saudara, saya ingat pada kita jaga jarak, pakai masker, ya, apa yang diterapkan oleh pemerintah, cuci tangan dan lain sebagainya. Tuhan beserta, tapi lebih dari itu gumuli dalam doa supaya Tuhan lindungi kita, lindungi bangsa kita. Tuhan lenyapkan virus ini dan Tuhan beri kita kekuatan dan perlindungan dari Tuhan sendiri sehingga kita tidak khawatir bimbang, tetapi makin kita terdorong untuk berseru berharap pada Tuhan. Anda datang di sini tidak sia-sia, kita dapat kekuatan dari Tuhan. Amin, saudara. Kita dijaga oleh Tuhan, tidak sia-sia kita beribadah. Puji Tuhan, terima kasih, puji Tuhan. Saya percaya kita semua digerakkan oleh Tuhan. Dan sudah selesai ibadah, sampai ibadah sebentar sore, kemudian silakan mampir di depan, apa saja yang Anda lihat. Mereka semua yang relawan sudah siap tunggu di sana. Sekali lagi, selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.